Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita kembali di Ruang Buku, ruang tempat kita mendiskusikan dan membahas buku-buku yang terbit baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kali ini saya ingin mendiskusikan dan membahasnya untuk Anda semua, untuk teman-teman semua, satu buku yang saya karang sendiri yang berjudul Hukum Pidana Suatu Pengantar. Jadi buku ini terbit pertama kali tahun 2020 dan tahun ini 2024 kita sudah terbit untuk cetakan yang keempat. Jadi ini adalah cetakan keempat dari buku Hukum Pidana Suatu Pengantar. Artinya tiap tahun buku ini cetak ulang dan buku ini dipergunakan di banyak perguruan tinggi hukum di berbagai fakultas hukum di Indonesia sejak 4 tahun yang lalu. Sebetulnya buku ini adalah satu rangkaian dengan buku berikutnya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana yang diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Raja Grafindo. Dan kedua buku ini, yang pertama Hukum Pidana Suatu Pengantar dan buku yang berikutnya yang saya tadi sudah sebutkan, yaitu Asas Hukum Pidana, itu membahas keseluruhan materi yang dalam perkuliahan asas hukum pidana di Indonesia itu diberikan. Khusus untuk buku ini sebetulnya hanya membahas beberapa bagian perkuliahan dari yang kita kenal sebagai asas hukum pidana di berbagai kampus atau perguruan tinggi hukum di Indonesia. Dan buku ini membahas tentang bagian-bagian paling awal, misalnya bagaimana orang mengenal pertama kali apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana, apa bedanya hukum pidana dengan hukum perdata, hukum pidana dengan hukum administrasi negara atau hukum publik lainnya. Kemudian juga pembagian hukum pidana umum, hukum pidana khusus, lalu pembagian ke dalam hukum pidana yang sifatnya nasional, kemudian yang lokal atau daerah, dan juga ada juga pembahasan paling awal sekali mengenai mengapa kita perlu mempelajari hukum pidana. Jadi buku ini terdiri atas 9 bab dan jumlah halamannya adalah sebanyak 434 halaman. Masing-masing bab di buku ini sekitar 40 sampai 50 halaman begitu, dan keseluruhan materi ini seperti tadi saya katakan mencakup kuliah-kuliah awal dari asas hukum pidana, yaitu sekitar 3 kuliah awal, yaitu biasanya kuliah pertama mengenal hukum pidana dan juga ruang lingkup hukum pidana, sejarah hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, dan seterusnya sampai kita membahas mengenai apa itu sumber hukum pidana dalam arti hukum pidana formil, hukum pidana material, dan seterusnya. Mengingat sangat banyaknya materi yang perlu diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, maka buku ini memang memberikan pokok-pokoknya saja. Meski demikian, karena banyaknya ilustrasi, contoh-contoh untuk mempermudah pemahaman, maka pembahasannya cukup banyak. Sahabat semua, buku ini memang saya tulis untuk mengisi dulunya kekosongan dari buku-buku yang ada, mengingat buku-buku hukum pidana yang ada seingat saya belum terlalu up to date sampai ke keadaan tahun 2020. Ada 1-2 buku yang sudah membahas kondisi hukum pidana Indonesia sampai tahun 2020, tapi masih sangat sedikit, sehingga saya buat buku ini. Dan beberapa materinya itu saya bahas lebih mendalam, misalnya mengenai ultimum remedium itu apa dan bagaimana pengertiannya dan kesalahan memahami ultimum remedium itu, lalu pengertian pidana dan falsafah pemidanaan, lalu metode penafsiran undang-undang. Kemudian juga saya bahas mengenai satu asas yang paling awal sekali dikenal mahasiswa hukum, yaitu asas legalitas, dan juga berbagai penafsiran-penafsiran hukum, termasuk larangan penggunaan analogi dan sebagainya. Sahabat semua, di buku ini juga saya bahas mengenai apa perbedaan antara ius punale dengan ius puniendi, dan juga bagian yang
menjelang akhir dari buku ini saya bahas mengenai bagaimana sih sejarah hukum pidana di Indonesia, mulai dari zaman Hindia Belanda, bahkan zaman sebelumnya, zaman kerajaan, kesultanan, zaman Hindia Belanda, dan juga zaman penjajahan atau kolonial yang lain seperti zaman Jepang misalnya, kemudian masuk awal kemerdekaan, lalu sampai sekarang ini, dan juga saya bahas mengenai bagaimana KUHP baru dirancang, disusun, dan kemudian disahkan. Lalu saya juga membahas berbagai persoalan mengenai, tadi saya sudah singgung, filosofi atau theory of punishment. Biasanya di Indonesia dibagi antara 3 kelompok. Pertama adalah teori absolut, kedua teori tujuan, dan teori gabungan, yaitu gabungan antara absolut dan tujuan tadi. Dan buku ini sebetulnya saya harapkan menjadi teman pertama dari mahasiswa Fakultas Hukum ketika mempelajari hukum, karena saya menyusunnya dengan cara yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari. Berbagai literatur, berbagai konsep-konsep yang rumit saya coba sederhanakan dan berikan ilustrasi dan contoh yang mudah, sehingga betul-betul diharapkan buku ini menjadi pengantar mahasiswa memasuki gerbang perkuliahan hukum pidana itu seperti apa. Dan yang mungkin diskusi agak mendalam saya bahas mengenai ultimum remedium, karena di Indonesia banyak sekali kesalahpahaman mengenai ultimum remedium. Jadi saya bahas di situ secara mendalam, juga mengenai sumber-sumber hukum pidana di Indonesia yang bisa saya kelompokkan ke dalam, pertama KUHP setelah semua undang-undang yang merubahnya, kemudian yang kedua adalah hukum pidana khusus di luar KUHP seperti undang-undang terorisme, undang-undang korupsi, undang-undang tindak pidana suap, tindak pidana kekerasan seksual dan sebagainya. Lalu kelompok ketiga adalah, atau sumber hukum ketiga adalah semua perundang-undangan sektoral yang di dalamnya ada ketentuan pidana. Dan di situ saya klarifikasi, berikut juga pembaruan-pembaruan yang terjadi, bahkan juga contoh-contohnya saya berikan. Dan dengan baca ini diharapkan mahasiswa hukum pada tingkat awal ketika pertama kali mengenal hukum pidana dapat memahami hukum pidana dengan lebih baik, baru kemudian masuk ke buku saya yang berikutnya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, yang berisi lebih banyak bab, ada sekitar 850-an lebih halaman, mencakup berbagai bahasan yang lebih mendalam lagi. Insya Allah saya akan diskusikan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.